Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sohbita Fatul Izzati, NIM 193141120 dari Prodi PGMI kelas 5D. Di video ini saya akan menjelaskan materi kelas 2 tema 1 hidup rukun, subtema 2 hidup rukun di tempat bermain, pembelajaran ke-1 fokus pada pelajaran 1 matematika, 2 bahasa Indonesia, dan yang ketiga seni budaya dan prakarya. Materi yang pertama yaitu matematika, membandingkan dua bilangan cacah. Cara untuk menentukan suatu bilangan lebih banyak atau kurang dari dengan membandingkan nilai angka pada tempat ratusan, puluhan, dan satuannya. Contoh, perhatikan bilangan 225 dan 252. 225 dapat dijabarkan 200 ditambah 20 ditambah 5. Sedangkan 252 dapat dijabarkan 200 ditambah 50 ditambah 2. Nilai angka pada tempat puluhan tidak sama. Nilai angka pada tempat ratusan sama. Nilai angka pada tempat ratusan kedua bilangan tersebut sama, yaitu 200. Nilai angka pada tempat puluhannya tidak sama, yaitu 20 dan 50. Karena 20 kurang dari 50, maka 225 kurang dari 252. Perbandingan kedua bilangan dapat ditulis dalam bentuk simbol. Yang pertama, simbol lancip ke kiri, menunjukkan bilangan kurang dari. Yang ketiga, simbol lancip ke kanan, menunjukkan bilangan lebih dari. Yang ketiga, simbol sama dengan, menunjukkan bilangan sama dengan. Jadi, dapat ditulis 225 kurang dari 252. Selanjutnya, mengurutkan bilangan. Caranya, urutkan dari nilai tempat ratusan, puluhan, dan selanjutnya satuan. Contoh mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar. Contoh yang pertama ada 234, 232, 235, 231, 233. Jika diurutkan dari yang terkecil menjadi 231, 232, 233, 234, 235. Contoh yang kedua ada 458, 455, 457, 456, 459. Jika diurutkan dari yang terkecil menjadi 455, 456, 457, 458, dan yang terakhir 459. Selanjutnya, contoh mengurutkan bilangan dari yang terbesar ke yang terkecil. Contoh yang pertama ada 356, 357, 354, 355, 353. Jika diurutkan dari yang terbesar menjadi 357, 356, 355, 354, 353.
Contoh yang kedua ada 612, 609, 611, 610, 613. Jika diurutkan dari yang terbesar menjadi 613, 612, 611, 610, dan yang terakhir 609. Selanjutnya, materi bahasa Indonesia, ungkapan ajakan, perintah, dan penolakan. Membuat kalimat ajakan. Ciri-ciri kalimat ajakan adalah kalimat ajakan diakhiri dengan tanda seru. Kalimat ajakan biasa ditandai dengan kata ayo dan mari. Contoh kalimat ajakan. Yang pertama, ayo kita bermain lompat tali. Contoh yang kedua, Siska, mari kita berenang bersama. Dan contoh yang ketiga, ayo Rita, kita bernyanyi bersama. Selanjutnya, membuat kalimat perintah. Ciri-ciri kalimat perintah. Kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru dan diberi akhiran kata lah. Contoh kalimat perintah. Contoh yang pertama, Sinta, simpanlah buku ini di atas meja. Contoh yang kedua, Mario, tolong tutup pintu itu. Contoh yang ketiga, susunlah buku itu di rak buku agar terlihat rapi. Yang terakhir, membuat kalimat penolakan. Ciri-ciri kalimat penolakan yaitu kalimat penolakan biasa ditandai dengan kata tidak. Selain kata tidak, dapat ditambahkan kata maaf, terima kasih, lain kali ya, dan lain-lain. Contoh kalimat penolakan. Contoh yang pertama, tidak mau, nanti air got menjadi tergenang dan bau. Contoh yang kedua, aku tidak mau Rudi, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Contoh yang ketiga, aku kurang setujuan, membersihkan got pekerjaan yang berat. Contoh yang keempat, tidak, terima kasih nak, Bapak masih kenyang, nanti Bapak ambil sendiri. Contoh yang kelima, maaf saya tidak bisa ikut kerja bakti karena ada acara keluarga. Materi yang terakhir yaitu seni budaya dan prakarya, mengenal gerak keseharian dan alam dalam tari. Setiap hari kita bergerak, ada gerakan tangan, kepala, dan kaki. Gerakan sehari-hari dapat ditiru hingga membentuk tari. Contoh gerakan tari dalam sehari-hari yaitu contoh yang pertama, menengok ke kanan dan ke kiri. Contoh yang kedua, gerakan bermain layangan. Contoh yang ketiga, memetik bunga. Contoh yang keempat, menyapu. Contoh yang kelima, berjalan. Contoh yang keenam, berlari. Contoh yang ketujuh, melompat, dan lain-lain. Gerakan alam juga dapat ditirukan dalam menari. Gerakan alam tersebut antara lain yang pertama air mengalir, yang kedua tiupan angin, yang ketiga ombak di pantai, dan lain sebagainya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video pembelajaran ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah kata dalam menjelaskan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.